Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitabullah fa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid-dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan, nikmat yang amat banyak, sampai-sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau engkau bersikeras hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kita bisa melihat saking banyaknya nikmat Allah, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung satu persatu dari kebanyakan nikmat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mati-matian untuk kita semua umat muslim di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, kita ingin mengambil ibrah, pelajaran sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak beliau Nabi Ismail alaihissalam. Kita mengutip firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surah Yusuf ayat 111. Jikalau kita bercermin dengan sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat mengambil ibrah, pelajaran mulai doa-doa beliau, harapan beliau kepada anak keturunan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua menjadi orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah anak cucu kami sebagai umat yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Engkau. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Pada ayat lain disebutkan, beliau menginginkan, berharap agar anak keturunan beliau mendirikan salat. Hati orang cenderung kepada mereka dan mereka pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tauhi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Wahai Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka pandai bersyukur. Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbatas pada kesalehan anak dan keluarga saja. Beliau menginginkan negeri yang beliau tinggal ini bersama keluarga, sahabat, umat-umat beliau di negeri yang aman, damai, sejahtera, tentram, dan harapan beliau ini terbukti pada saat ini. Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Ini menjadi bukti bahwasanya masa muda merupakan masa yang sangat penting. Para pemuda dan para pelajar sudah selayaknya mengikuti pelajaran sejarah ibrah para nabi dan rasul tersebut. Mulai dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam yang begitu patuh tunduk kepada sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam saat perintah berkurban. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, pejuang sejak kecilnya, akidahnya sangat kuat. Kisah para ashabul kahfi, pejuang pengukuh keidahan, akidah mereka kuat saat mudanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama,
mengisi dan membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tidak ada manusia yang tinggi derajatnya yang tidak berpondasi dengan ilmu. Dengan demikian juga, ya ada pemimpin yang hebat tidak berpondasi dengan ilmu. Makanya tidak mengherankan jika wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra, yang artinya bacalah. Bagi generasi muda, apalagi para pelajar, spirit Iqra wajib digelorahkan dalam diri mereka, jiwa mereka. Intinya agama Islam yang dibawakan Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, sudah selayaknya kita membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah berkata, "Tafaqqahum qabla an tasud." Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah taala. Yang kedua, membekali diri mereka dengan jiwa agama dan akhlak mulia. Pemuda dengan jiwa agama, dia akan mudah terjatuh kepada hal-hal negatif seperti narkoba, perkelahian, program bebas dan lain-lain. Makanya kita sebagai kaum muslimin selayaknya akan membekali diri kita dengan jiwa agama sekuat-kuat mungkin. Sesuai pepatah Arab, "Inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi ikdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah perkara umat. Maju mundurnya suatu umat tergantung para pemudanya. Jika pemudanya bagus, maka umat tersebut akan bagus juga. Begitu juga sebaliknya, jika umatnya bobrok, maka bangsa tersebut akan bobrok juga. Demikian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.